Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gusriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari tugas minggu ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini ada case study, yaitu pada buku Rainer bab 2, mengenai pertanyaan bisnis 1-3, Pusat Medis Universitas Pittsburgh membuat penggunaan TI yang efektif, pada halaman 77 dari 507. Nah, pertanyaan yang pertama. Menjelaskan keunggulan strategis yang diberikan TI kepada UPMC. Nah, di sini saya menjawab, keunggulan strategis yang diberikan IT kepada UPMC adalah memberikan kemudahan dalam hal melakukan perawatan kesehatan. Dengan adanya IT, maka perawatan kesehatan lebih efektif dan efisien. Pada kasus UPMC tersebut, TDC mencoba menggunakan teknologi EHR atau Electronic Health Record, di mana teknologi ini akan membantu dokter, tim asuransi, dan kelompok bisnis lainnya dengan memenuhi kebutuhannya. Dan juga, TDC mengembangkan sistem telemedicine, yaitu Virtual Care Collaboration atau VCC. Nah, VCC ini menggabungkan konferensi video dengan rekam medis. Maka, dengan adanya teknologi tersebut, pasien dapat dengan mudah berkonsultasi mengenai keluhannya. Dan dokter juga bisa dengan mudah membuat rekam medis dari pasiennya tersebut. UPMC juga memanfaatkan komputasi awan atau cloud yang menyediakan penyimpanan data-data seperti data pasien dengan ruang penyimpanan yang luas. Nah, pertanyaan yang kedua, strategi kompetitif porter manakah yang diterapkan UPMC? Dukung jawaban Anda. Nah, strategi kompetitif porter yang diterapkan oleh UPMC yaitu strategi inovasi dan orientasi pelanggan. Pada strategi inovasi, UPMC mengembangkan teknologi berupa Virtual Care Collaboration dengan memberikan atau menyajikan video konferensi. Sedangkan strategi orientasi pelanggan, UPMC berusaha menyenangkan pelanggan beserta pihak-pihak yang terkait seperti dokter dengan cara memanfaatkan komputasi awan atau cloud, yang mana pemakaian tersebut dapat mempermudah dalam penyimpanan data-data pasien. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana UPMC menggambarkan keselarasan bisnis TI yang efektif. UPMC menggambarkan keselarasan bisnis TI yang efektif dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, menggabungkan sistem telemedikasi atau yang disebut Virtual Care Collaborate, menggabungkan video conferencing dengan rekam medis. Cara yang kedua, memanfaatkan cloud computing, yaitu pusat data yang digunakan Pusat Medis Universitas Pittsburgh untuk menyimpan data. Nah, cara yang ketiga, adanya gudang data yang menggabungkan informasi klinik, genomik, asuransi, keuangan lainnya, dan lebih dari 200 sumber data. Selanjutnya pada buku Lauden bab 3. Pertanyaan yang pertama, telah dikatakan bahwa tidak ada yang namanya keunggulan strategis yang berkelanjutan. Apakah Anda setuju? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini terdapat pada halaman 147 dari 660 halaman. Nah, pada pertanyaan tersebut, saya setuju karena strategi yang dirancang saat ini atau tahun ini tidak akan sama dengan tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Perubahan selalu terjadi apabila strategi untuk tahun ini dipakai untuk tahun yang akan datang. Sementara pada perubahan yang terjadi, maka strategi tersebut tidak cocok lagi untuk digunakan. Mungkin saja untuk beberapa tahun bisa menggunakan strategi yang sama, tetapi menurut saya strategi tersebut bukan untuk jangka yang panjang.
Dengan begitu, perlu adanya pembaharuan strategi, mengingat pesaing-pesaing lain juga tentunya mengubah strategi mereka. Nah, selanjutnya pada buku Balzan bab 2. Pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional? Pada halaman 198 dari 955 halaman. Di sini saya menjawab, seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan proses bisnis rekayasa ulang untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang A, automation, yaitu manajemen dapat menggunakan automation dalam meningkatkan efektif dan efisien operasional adalah dengan proses yang bersifat statis dan rutin, di mana proses ini menyimpan inventaris dan memeriksa pelanggan atau proses pembukaan dan penutupan harian. Yang B yaitu streamlining. Pada streamlining ini, manajemen dapat menggunakan streamlining dalam efektif dan efisien operasional dengan proses bisnis manajerial bersifat semi-dinamis, semi-rutin, proses bisnis bulanan seperti alokasi sumber daya, strategi penjualan, atau perbaikan proses manufaktur. Penyederhanaan meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan menyederhanakan atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Kemacetan terjadi apabila sumber daya mengajarkan kapasitas penuh dan tidak dapat menangani tuntutan tambahan apapun yang membatasi throughput dan menghambat operasi. Yang ketiga yaitu reengineering, di mana manajemen dapat menggunakan reengineering dalam meningkatkan efektif dan efisien operasional adalah dengan proses bisnis strategis bersifat dinamis, tidak rutin, proses bisnis jangka panjang seperti perencanaan keuangan, strategi ekspansi, dan interaksi pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan perbedaan antara proses yang dihadapi pelanggan dan proses yang dihadapi bisnis. Mana yang lebih penting bagi sebuah organisasi? Yaitu pada halaman 198 dari 955 halaman. Perbedaan antara proses yang dihadapi pelanggan dan proses yang dihadapi bisnis adalah bahwa proses yang dihadapi pelanggan merupakan proses yang dilihat pelanggan tersebut ketika melakukan bisnis dengan perusahaan. Sedangkan proses yang dihadapi bisnis melibatkan segala sesuatu di belakang layar yang menyediakan barang atau layanan kepada pelanggan. Yang satu tidak lebih penting dari yang lain dalam setiap hal. Namun, di beberapa perusahaan, yang satu mungkin lebih penting daripada yang lain. Misalnya, jika sebuah perusahaan menyediakan layanan untuk pelanggan, kemungkinan besar akan ada penekanan besar pada proses yang dihadapi pelanggan, karena karyawan akan melakukan sesuatu untuk pelanggan. Misalnya, mengenai dukungan teknis. Nah, karyawan dukungan teknis harus dapat berinteraksi dengan pelanggan dan membantu pelanggan tersebut menemukan solusi untuk masalah mereka. Pada perusahaan manufaktur seperti kilang minyak, mereka hampir tidak pernah berinteraksi langsung dengan pelanggan. Mereka lebih fokus pada proses bisnis yang mencakup penyulingan minyak. Jadi, proses yang dihadapi pelanggan disebut proses kantor depan dan ini berurusan dengan produk atau layanan oleh pelanggan eksternal. Sedangkan proses yang dihadapi bisnis disebut proses kantor belakang tidak terlihat oleh pelanggan eksternal. Maka dalam hal ini proses menghadapi bisnis lebih penting bagi sebuah organisasi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manajer perlu memahami proses bisnis? Dapatkah Anda membuat korelasi antara pemikiran sistem dan proses bisnis? Terdapat pada halaman 198 dari 955 halaman. Di sini saya menjawab, seorang manajer perlu memahami proses bisnis karena bertujuan untuk membantu manajer dalam memahami bagaimana seluruh perusahaan agar beroperasi dengan baik. Aktivitas tersebut akan membuat proses berjalan secara sinergis dan mampu membawa bisnis berjalan lebih sehat.
Bagi saya, korelasi antara pemikiran sistem dan proses bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnisnya, agar perusahaan memiliki nilai yang baik, serta meningkatkan rantai nilai perusahaan tersebut. Selanjutnya pada buku Rainer Bakua, yang mana pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana TI dapat digunakan untuk mendukung rantai nilai yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Nah, TI dapat digunakan untuk mendukung rantai nilai yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda karena dapat membantu meningkatkan operasi rumah sakit dan rencana asuransi kesehatan, serta meningkatkan perawatan pasien dan menurunkan biaya perusahaan. Di mana rantai nilai adalah urutan kegiatan yang mana input organisasi dan apapun itu diubah menjadi output yang lebih berharga. Dengan begitu, berdasarkan definisi ini, TI dapat mendukung SDM atau penggajian, akuntansi, pembelian, dan lain-lain untuk rantai nilai yang berbeda. Meskipun setiap perusahaan memiliki rantai nilai yang berbeda, namun perusahaan tersebut harus memiliki operasi TI yang menjalankan fungsi SDM atau penggajian, akuntansi, dan lain-lain. Lanjut soal yang kedua. Mengapa mungkin sulit untuk membenarkan sistem informasi strategis? Di sini terdapat pada halaman 81 dari 507 halaman. Nah, jawabannya, sistem informasi strategis sulit untuk dibenarkan karena disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan. Yang kedua, strategi dan tujuan tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi. Yang ketiga, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Yang keempat, ketidakmampuan teknisi TI yang dipekerjakan oleh perusahaan. Dan yang kelima, ketidakcocokan TI yang dikembangkan oleh teknisi dengan tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir, ketidaktahuan manajer perusahaan mengenai TI yang ingin dikembangkan serta rasa memiliki perusahaan oleh para pengembang TI yang ada di dalamnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi strategis sulit untuk dibenarkan. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa TI merupakan tekanan bisnis sekaligus pendukung aktivitas respon yang melawan tekanan bisnis pada halaman 81 dari 507 halaman. Alasan TI sebagai tekanan bisnis atau dapat menjadi ancaman bagi bisnis karena hal ini terjadi apabila TI yang digunakan tidak memiliki keamanan yang tinggi untuk menjamin data-data yang ada di dalam TI tersebut. Seseorang dari luar ataupun dalam perusahaan dapat membobol masuk ke dalam TI tersebut akan menyalahgunakan data-data yang bersifat rahasia bagi suatu perusahaan. Begitupun sebaliknya, TI merupakan pendukung aktivitas respons yang melawan tekanan bisnis. Hal ini terjadi apabila TI yang digunakan memiliki keamanan yang tinggi sehingga penyalahgunaan terhadap data-data yang bersifat rahasia bagi suatu perusahaan tersebut dapat terjamin dan tekanan bisnis atau ancaman bisnis tersebut dapat teratasi. Nah, dapat juga diartikan sebagai tekanan bisnis karena perubahan yang cepat dalam teknologi informasi dan kemampuan memaksa bisnis untuk beradaptasi atau keluar dari bisnis. Di sisi lain, TI sebagai pendukung aktivitas respons yang melawan tekanan bisnis karena membantu perusahaan dalam upaya mereka untuk tetap mengikuti strategi terbaru untuk memberikan layanan pelanggan terbaik, menyediakan produk dengan kualitas lebih baik, serta metode pengiriman baru dan berbeda. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari jawaban tugas saya pada minggu ketiga ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.